Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qawluhu rahimahullah wa qawluhu ta'ala. Artinya ila anqal wa qawluhu ta'ala wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khair. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian suatu umat, artinya jamaah yang mengajak kepada kebaikan. Wa huwa a'ni al-khaira 'alal jumlah al-iman wat ta'ah. Artinya orang yang mengajak kepada kebaikan secara global berarti dia sudah mengajak dalam hal keimanan dan ketaatan. Wad da'watu ila dzalika manzilatun 'indallahi rafi'atun wa qurbatun ila Allahi 'azimatun. Berdakwah kepada kebaikan itu ada kedudukan di sisi Allah tersendiri dan mendapatkan derajat yang agung yang tinggi di sisi Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'un. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, menunjukkan orang ke jalan yang baik, kemudian orang itu mengikuti jalannya, nah maka orang yang menunjukkan itu mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kebaikannya dia itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada keburukan, kemudian diikuti keburukan itu oleh orang yang melihatnya, orang yang mendengarnya, orang yang memperhatikannya, maka dia juga mendapatkan dosa dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Nah itu. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia sama mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya itu. Ini. Seperti kita itu juga di Ma'had Darul Quran wal Hadis sering. Artinya buatlah sunnatan hasanah, buatlah kebiasaan yang baik. Sehingga apabila kebiasaan itu diikuti oleh orang lain, nah kita juga akan mendapatkan pahalanya. Nanti bisa jadi pahala jariah. Bangun madrasah, bangun masjid, bangun sumur, jalan, atau menyumbang walaupun hanya apa yang ada. Seperti di Ma'had itu, Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Panjani. Nah, di situ ada kita diajarkan itu istilahnya melontar. Melontar itu ya menyumbang, melemparkan uang seberapa adanya, walaupun 500 perak atau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10 dan yang paling atas lagi nanti. Nah itu sunnatan hasanah dari pendirinya, dari sejak dahulu sampai sekarang masih ada. Nah itu diikuti terus, nah maka pahalanya tetap mengalir. Seperti guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, Masya Allah, beliau orang yang sangat orang yang selalu disebut nama beliau. Sehari itu di Lombok itu rasanya mustahil nama beliau itu tidak disebut. Saking orang ini banyak memberikan manfaat waktu hidupnya. Nah seperti itu. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka makhluknya juga ikut mencintai. Faman ja'ala ad-du'a ila al-khair da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihazzin wafirin min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menjadikan dakwah
mengajak orang kepada kebaikan menjadi aktivitas kesehariannya, menjadi kesibukannya, maka sungguh orang itu telah mengambil bagian yang sangat penting dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sara ala sabilihi allati qala Allah taala fiha. Dan orang itu berjalan di jalannya Rasulullah sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam hal ini, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah dengan bukti yang nyata, mengajak orang-orang juga yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Falam yakun syagluhu alaihi salatu wassalam syugluhu falam yakun syagluhu alaihi salatu wassalam fi jami'i awqatihi ghairad da'wah ila Allah biqaulihi wa fi'lihi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kesibukannya, aktivitas sehariannya itu tidak ada lain, tidak ada bukan cuma dakwah saja, mengajak orang supaya mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Nah, itu cuma pekerjaannya Rasulullah. Baik dengan perkataan beliau maupun juga dengan perbuatan beliau. Walidzalika ba'athahu Allah. Memang begitulah tugasnya para nabi dan rasul itu Allah utus. Wa bidzalika amarahu, dan memang itu Allah perintahkan mereka untuk itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah, hanya saja aku diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, dan kepadanya lah aku memohon, dan kepadanya nanti aku akan kembali. Kemudian fa'aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadzal amr. Orang yang paling dekat kedudukannya, yang memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat, adalah orang yang sangat ingin memperhatikan perkara ini, artinya berdakwah ini. Wa aktsaruhum syughlan bihi, dan yang paling banyak kesibukan dengan dakwah ini. Wa atammuhum dukhulan fihi, dan yang paling sempurna menggelutinya. A'ni bihi ad-dakwah, yaitu dakwah maksudnya ilal khair al-mufassar bil iman wa ta'ah, yang kemudian dipahami, ditafsiri dengan keimanan dan ketaatan. Wan nahyu an diddaihima alladaini huma al-kufru wal ma'siyah, dan juga mereka melarang dari kebalikan dari keduanya, yaitu kekufuran dan kemaksiatan, mencegah dari kekufuran dan juga kemaksiatan. Wa qauluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mereka yang mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran, wal falah wal fawz bi sa'adati dunya wal akhirah. Falah itu, beruntung itu, kemenangan itu artinya mendapatkan bagian keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min a'zami sya'airiddin wa aqwa da'aimil Islam. Kemudian nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk bagian dari syiar agama yang paling agung dan menjadi pondasi Islam yang paling kuat. Wa ahammul wazaib 'alal muslimin, dan juga pekerjaan yang, profesi yang sangat penting kepada muslimin itu. Wa bihima qiwamul
amri wa salahus sya'ni kulli. Dan dengan itulah amar ma'ruf nahi mungkar itu akan kuat segala urusan dalam Islam itu dan akan baik segala keadaannya. Wa bi ihmalihi ma ta'attulul huquq wa bi ihmalihima ta'attala yata'attalu tata'attalul huquq. Kalau kita artinya mengihmalkannya, tidak memperhatikannya, menyepelekan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu, nah nanti hak-hak itu akan terlalaikan, akan rusak itu artinya. Kemudian batasan-batasan juga rusak dia. Wa yakhfal haqqa wa yazharul batil. Kemudian yang benar akan tersembunyi, yang nampak hanyalah kebatilan. Wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi. Kebaikan itu artinya apa? Ma'ruf itu artinya apa? Segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Wa ahabba min ibadihi al-qiyam bihi. Dan Allah suka kalau dikerjakan oleh hambanya. Wal munkar arti kemungkaran kullu syai'in karahallah fi'lahu, segala sesuatu yang Allah tidak sukai apabila dikerjakan. Wa ahabba min ibadihi tarkahu, dan Allah suka kalau hamba-hambanya meninggalkan hal itu. Wal qiyamu bidzalik a'ni al-amra wan nahya labudda minhu. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu haruslah diperbuat oleh setiap muslim. Walau rukhsata fi tarkihi, tidak ada keringanan untuk tidak beramal ma'ruf nahi mungkar. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasul menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, barang siapa yang melihat kemungkaran dari kalian, maka rubahlah dengan tangannya, rubahlah dengan kemampuannya, kalau nggak bisa juga dengan lisannya, nggak bisa juga maka dengan hatinya. Wadzalika adaful iman, itulah minimal seperti itu, ada dari hatinya. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika yani al-inkar bil qalbi minal iman mithqalu dzarrah. Di dalam riwayat yang lain, tiada yang tersisa di baliknya keimanan meski seberat zarrah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih dewasa, dan tidak menegakkan perbuatan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi
La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadiz zalim aw la yab'atsanna Allahu 'alaikum iqaban min indih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, perintahkanlah kepada perbuatan ma'ruf dan cegahlah perbuatan mungkar, serta hentikanlah perbuatan orang zalim atau Allah akan mengirim kepada kalian hukuman darinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza habat ummati an taqula liz-zalim ya zalim faqad tawadda'a minha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, apabila umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, wahai zalim, tidak berani dia bilang gitu, berarti hilanglah amanat dari tangannya. Wa makna dzalika faqad dzahaba khairuha wa dana halakuha, dan dekat kepada kebinasaan.